ini anjir agak blusing Ditanya, Jujur loh Kak, jujur. Jujur. Jujur Kak, jujur. emang aku pernah mempermalukan? Sora? Oh nggak bilang gitu ya Sora? Waduh nih. Kayak kalau dalam hal itu. Halo Sora. yang ditunggu-tunggu akhirnya kembali lagi di episode terbaru Podcast Patrisius Podcast. Finally setelah 3 bulan akhirnya kita comeback. Iya betul banget nih, rasa-rasanya kemarin podcastnya tuh semester kemarin gak sih Kak? Asli tahu-tahu udah ada lagi Iya. nih episode terbaru. Nah, tapi tenang Sora, podcast kali ini tuh bakal menemani liburan kalian di semester ini. Dan sebelum itu, kenalin aku Sachi dan Aku Domi. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong Sachi, kira-kira ini FYP kamu apa sih? aduh, kalau boleh jujur ya Kak Domi ya, isi konten TikTokku tuh kalau nggak tentang orang couple-couple gitu, terus tentang relationship advice, kalau nggak gitu orang-orang pada ngupload tentang galau-galau nih, kuotas-kuotas galau nih ya Kak Domi. Real banget, sama banget FYP kita. Kenzi nih kayaknya FYP-nya ya. Emang Genzi banget, baru buka cowok green flag tuh kayak gini, cowok red flag tuh kayak gini. Betul. Aduh. Belum lagi kalau orang-orang pada ngupload konten couple-couple gitu, komentarnya tuh isinya tentang when ya gitu kan Kak Dom. Wendy tuh nggak pernah absen di setiap Iya. komentar itu. Banyak yang iri-iri gitu kan dengan kebucinan bener. mereka nih. Tapi dari situ kita sadar nggak sih kalau misalnya pacaran tuh jadi salah satu yang rasanya deket banget sama anak muda kayak kita ini. Apalagi tuh mereka tuh kadangnya membahas tentang soal effort, terus tentang chemistry, atau kadang itu standar ini sebagai standarnya dalam menjalankan hubungan itu Kak Domi. Tapi padahal ya kalau kita pikir-pikir sebenarnya pacaran tuh nggak cuma itu tahu. Iya betul. Pacaran itu juga bisa menumbuhkan iman kita sebagai anak muda Katolik nggak sih? Ci? Betul, karena sebagai anak muda Katolik tuh kayak pernah kepikiran nggak sih pacaran seagama itu malah membuat kita bisa deket dengan Tuhan, atau sebaliknya malah membuat kita jauh nih dari Tuhan. Bener banget. Nah, oleh karena itu di episode kita hari ini kita akan membahas tentang kehidupan anak muda zaman sekarang. Yang pastinya bakal relate banget Betul. sama saudara-saudara yang ada di rumah. Apa tuh Kak Domi? Nah, tema kita hari ini adalah hubungan yang bertumbuh dalam iman. Dan di podcast kali ini kita bakal ngobrolin tentang gimana sih hubungan itu bisa saling membawa ke arah yang lebih baik, terus bisa saling menguatkan tuh dalam iman dan tetap menjadi hubungan yang sehat di tengah tantangan zaman sekarang nih. Benar. Dan tentunya nggak mungkin dong kalau kita tuh ngobrol Iya cuma nih. berdua. Kurang asik nggak sih, Kak Domi? asik. Nah, oleh karena itu ada apa nih, Ci? Langsung saja nih ya, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Kak Pascal dan Kak Steph. Halo Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, kabarnya baik Puji banget. Tuhan, kabarnya baik nih. Alhamdulillah. Nah, boleh dong Kak perkenalan buat suara-suara yang ada di rumah yang belum kenal Belum sama kenal. Kak Pascal sama Kak Steph. Oke, halo Sora, kenalin nama aku Pascal, aku dari angkatan 22. Oke, aku Stefani dari angkatan 22 juga. Oke nih, kira-kira boleh nggak spill tipis nih? Kira-kira berapa lama sih pacarannya nih Kak? Iya, Udah jujur, berapa ya? jujur aku juga kepo. Kepo sih. pol aku nih. Ya, jadi kita udah pacaran selama Kebetulan 2 tahun. Wow, lama banget ya kan vibes-nya nih kayak udah kerasa tua harmonis ya. sih. Udah tua. Ya udah nih, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke Segmen pembahasan satu, pertama. iya. Langsung Kak Domi. Nah, kalau ngomongin pacaran zaman sekarang itu kadang seringkali pacaran itu cuma dianggap sebagai kayak teman curhat biasa atau tempat cari nyaman lah, atau biar nggak bosan aja. Kalau misalnya malam-malam kan biasanya kita sering aduh, Kesepian ya, Kak. ya. Karena aku punya pacar, chat Iya. gitu. Gitu ya, oke. Nah, tapi nih Kak, sebagai pasangan Katolik nih, menurut kakak sendiri, Kak Pascal dan Kak Steph, Yes. sebenarnya apa sih arti pacaran itu? Apa cuma tentang hubungan 2 orang atau ada makna tujuan lain gitu? Oke, kamu gimana jawabnya? Kalau aku sih bener sih yang kata Domi, sebenarnya juga pacaran emang gunanya buat itu juga, tapi more than that itu
it's nice to have someone juga untuk grow bareng, untuk berjalan bareng, apalagi terutama kebetulan seiman gitu, banyak banget ya manfaatnya. Betul sih, biasanya kalau pacaran itu kan niatnya kan untuk bertumbuh bersama betul nih kan. banget. Belum lagi nih, kalau ngomongin soal pacaran seagama nih Kak, menurut kakak-kakak sendiri apa sih hal yang bikin seru atau paling seru ketika menjalani hubungan dengan seamin dan seiman ini Kak? Menurut aku yang paling menarik itu yang pasti kan kita bisa misa bareng. Cuma selain kita bisa misa bareng, kayak lucu gak sih kayak misal kita rabu abu bareng, kita foto ada abu di dahi ya kan. Terus mungkin kita Natalan bareng atau Paskah bareng tuh kayak asik banget sih. Asik untuk Asik. dipamerin kan Kak? Asik aja. Orang-orang yang nonton story-nya kadang When ya lagi nih, Sama itu lagi. Pingin deh rasanya. Nah, langsung nih. Sekarang kita membahasan ke yang lebih penting lagi nih Kak Domi. Kan banyak nih kalau orang bilang kadang seorang itu terlalu fokus sama pasangannya sehingga lupa sama Tuhan. Dan itu kalau misalnya aku lihat ya kayak banyak banget yang kayak gitu teman-teman aku. Nah tapi ada juga nih orang-orang yang hubungannya malah lebih deket sama Tuhan. Terus kalau dari pengalaman kakak-kakak sendiri nih, menurut kakak hubungan itu bisa nggak sih untuk bisa menjadi tempat kita untuk bertumbuh dan lebih dekat dengan Tuhan? Oke, jadi ya kembali lagi sih karena kebetulan untungnya dapat yang seiman itu bisa banget loh malah bikin aku makin dekat. Karena pertama karena kita sama-sama Katolik ya, jadi sering diingetin sama Paskal kayak oh udah jam 12 nih, oh jangan lupa berdoa, jangan lupa misa nanti hari Minggu gitu sih. Malah dia membawa aku semakin dekat. Ya, hal-hal kecil itu sih kayak ngingetin doa Angelus kecil itu sih menurutku juga itu lumayan penting juga sih. Betul, Di- betul. banget. Terus kalau dibandingin sama dalam menjalani hubungan nih, ada nggak sih perubahan-perubahan dari kalian yang entah itu kecil ataupun impactnya tuh besar ya Kak? Perubahan-perubahan itu karena waktu kita pacaran kan pasti kita otomatis juga ada dua orang yang punya sifatnya masing-masing dan Betul. harus bersama gitu lah anggapannya ya kan. Jadi kayak kadang tuh ada kebiasaan-kebiasaanku tuh yang ternyata tuh jelek, tapi kayak sama si Steph kayak diingetin kayaknya jangan kayak gitu deh, kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya lebih seringnya kayak ke kebiasaan-kebiasaan yang aku kira tuh normal tapi sama saya tuh kayak dibenerin gitu kalau misalnya itu salah. Betul, karena dua orang pacarnya itu kan menjadi satu Betul. karakter gitu kan Kak? Betul lah. Betul kan? Nih, terus Kak Domi. Tapi pernah nggak sih Kak ada momen dimana salah satu dari kalian tuh justru orang yang menjadi pengingat kalian sama Tuhan? Karena kadang kan pasangan tuh kan jadi tempat cerita kan, untuk jadi reminder juga. Nah dari kakak nih yang biasa sering banget ngingetin sesama itu siapa sih Kak? Kalau ditanya Jujur loh Kak, jujur. Jujur. Kak, jujur. Jujur. kalau ditanya siapa ya? Iya. Ya Paskal kebetulan Oh. imannya lebih terpanggil daripada aku ya. Terpanggil ya? Kebetulan, tapi bukan berarti imanku kurang. Oh, iya. Dan kebetulan aja karena ya banyak lah misalnya kayak aku lagi ngerasa capek atau kayak aduh ini kenapa sih gini, itu selalu diingatkan kayak ya tuh ya nggak apa-apa kita serahkan kepada Tuhan. Betul. Terus atau nggak kayak aku lagi mumet diajak yaudah yuk doa bareng gitu. Green flag banget ya Kak Domi ya. Kelihatannya Iya, kelihatannya. sweet banget. Green flag banget. Karena kan zaman sekarang itu banyak yang pasangan ini hanya fokus untuk kenyamanan, terus untuk teman kesepian gitu kan Kak. Terus jarang nih untuk mengembangkan pribadi-pribadinya untuk lebih baik lagi gitu. Nah biasanya hubungan tuh pengingat itu bisa dari hal-hal kecil Kecil. gitu. Nah kalau dari kakak-kakak sendiri hal-hal kecil apa sih yang dilakukan sama pasangan kita yang bisa membuat kita lebih dekat sama Tuhan Dan bisa untuk bertumbuh lagi. Iya. Tadi kan Steph ingat ya, Steph bilang tadi kalau misalnya waktu dia lagi capek, aku sedih, kayak aku tuh ngingetin dia, mungkin aku ngingetin kayak tentang Tuhan gitulah. Nah, cuma kadang waktu aku yang ngingetin, terkadang misal pas aku yang lagi di posisi yang lagi di bawah gitu ya, itu kadang malah aku juga yang lupa, jadi kayak kita saling ngingetin gitu loh, kayak gitu. Itulah fungsinya seorang Harmonis. pasangan. Apalagi Gitu kan. pasangan yang seiman dan Seiman sama ini dan kan. seamin ya. Kalau kita melenceng dikit ditoel. Selalu diingatkan gitu kan. Bener, Dong. bener. Oh ya nih, kalian kan pernah nggak misa bareng ataupun doa bareng atau bahkan melakukan pelayanan bareng? Dan menurut kalian ada nggak pengalaman yang berbeda ketika menjalani hal tersebut bersama pasangan kalian?
Kalau misah bareng udah sering sih Sering. kebetulan. Kalau pelayanan karena kita dulu di KMK bareng kan. Nah, itu banyak banget pelayanan Jadi kita bentuk lakukan pelayanan. bersama ya. Betul. Dan enaknya itu jadi kayak oh, to know that I have him juga gitu loh. Jadi kayak oh, aku nggak sendiri nih, pelayanannya ada temen nih. Ayo kita bareng. Itu kayak makin semangat buat pelayanan gitu. Betul sih Kak, karena Kak kita kalau punya partner itu kan rasanya pengen ke gereja Bener tuh kayak banget. membara banget gitu kan, Betul. motivasi. Apalagi kalau terutama kalau kita sendirian tuh kayak bikin kita males kali sih kayak ke gereja. Males kayak melihat orang-orang berdua-dua, jadi kayak kata-kata keramat itu keluar lagi. Ben, Iya. Betul. Tapi aku pernah lo lihat Kak pas Apa? Di mana tuh Kak Domi? Apa tuh? berdoa bareng di Gua Maria RK. Iya jujur Kak, waktu habis ngurus apa ya? Pokoknya lihat gitu. Habis Oh berdua. iya sih, jujur iya. Contoh nyata yang Contoh langsung nyata. dilihat ya Ini Kak beneran Domi ya. suara saya juga kalau mereka benar-benar bertumbuh dalam iman. Betul. Nah, nih menurut kakak-kakak nih, sebuah cinta sama iman itu bisa saling berdampingan gitu nggak Kak? Wih, gila. Pertanyaan sangat deep banget ya. Yes. Jadi cinta sama iman. Yes. Menurutku bisa jalan bersamaan sih, karena ya Tuhan sendiri yang kita imani juga mencintai kita gitu kan. Amin. Jadi amin. Amin. Jadi menurutku tuh bisa, apalagi contoh konkretnya adalah ya dengan itu, dengan saat kita mencintai seseorang, di situ kita juga harus bertumbuh imannya. Kalau kita udah cinta sama seseorang, kita gak hubungan sama seseorang, tapi iman kita nggak bertumbuh, berarti kayaknya ada yang salah sama cintanya. Betul. Iya. Gila ya. Gila. Setuju. Karena Tuhan itu tidak akan menemukan kita dengan orang yang salah kan Kak? Itu tuh. Click that. Nah, Kalau misalnya orang yang nggak benar perlu dipertanyakan lagi. iya, karena Tuhan tuh nggak mungkin memberikan kita ke jalan yang salah, Betul betul. Nah, sekarang nih Kak, kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu nih. Apa tuh? Kak Domi? Waduh, karena kita ngomongnya cukup deep soal hubungan kali ini, jadi Kita mau bahas yang lebih dalam lagi nih Kak. Sekarang kita mau ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih santai lagi, tapi membuat pipi kita tetap menjadi merah-merah ini kan. Gitu ya? Melihat keuangan kakak-kakak ini. Ya. Oke. Apa tuh? Apa tuh? nah apa tuh? Nah, dari semua yang udah kalian lewati sampai hari ini, apa sih yang paling kalian syukuri dalam hubungan kalian saat ini? Dari Kak Pascal deh. Menarik banget nih pertanyaannya ya. Izin menjawab ya. Paling apa tadi, sorry? Paling kalian syukuri? Oh, paling bersyukuri. Yang pertama, yang pasti ya seiman tadi, dan juga Steph ini tipe orang yang dia tuh tipe itu nggak neko-neko gitu ya. Jadi kayak dia tuh bukan jarang marah, mungkin lebih ke dia nggak pernah eksplosif. Nah itu kali ya, aman ya. Dia nggak pernah eksplosif, maksudnya kayak waktu aku ngakuin kesalahan, dia tuh nggak yang marahnya tuh eksplosif, tapi kayak ya diingetin mungkin dengan sedikit bad mood mungkin ya, tapi kayak nyampeinnya tuh enak gitu loh, dan pas di aku, jadi kayak aku ngerasanya tuh kayak oh, oke, dia ngomong kayak gini tuh karena dia tuh peduli sama aku kayak gitu. Yang aku syukuri itu sih personalitinya Steph. Kalau dari Kak Steph? Kalau aku itu sebenarnya mirip-mirip sih. Kebetulan kita itu kepribadiannya itu mirip banget. Dan itu juga salah satu yang aku syukurin banget karena bisa nemu orang yang Klop. iya bener. Iya. Tapi itu sih maksudnya kayak kita itu kalau misalnya ada something wrong itu selalu diomongin itu bisa enak bareng, kayak nggak ada kata-kata kasar yang keluar, nggak ada marah-marahan yang gimana-gimana, itu enggak. Dan itu yang sangat aku syukurin sih, kayak kita bisa melalui semua masalah yang kita temui itu bersama-sama dan kita benar-benar belajar dari hal itu. Betul. Ya, dan juga nambahin dikit adalah karena kita waktu pacaran tuh kita ada MOU. Oh, iya, perjanjian gitu ya. Apa nih? Salah satu MOU-nya adalah kalau kita ada masalahnya tuh harus dikelarin pada hari itu juga. Jadi waktu kita tidur kita nggak kepikiran sama Betul, betul. Bener Aku banget. setuju Kak, sepakat. Setuju ya? Karena kayak memulai hari baru dengan permasalahan kemarin tuh Betul. rasanya kayak kurang enak gitu Iya, kan. benar. Itu Betul. dia. Nah, kadang tuh ya ada hal-hal yang mungkin bakalan jarang kalian omongin nih. Sekarang nih, detik ini juga, menit ini juga, Yes. kalau kalian dikasih kesempatan untuk ngomongin atau mengungkapkan hal-hal yang kalian pendam-pendam gitu, kira-kira apa nih Kak? Boleh nih dari Kak Pascal dulu atau Kak Stephanie dulu? Aku dulu mungkin. Boleh, boleh. boleh. Apa Aduh, tuh, Kak? malu jujur. Ya sebenarnya
balik lagi sih kayak mau bilang makasih aja, dan mungkin yang agak jarang aku bilang maaf ya. Maksudnya Kenapa jarang tuh? keluar kata maaf karena kayak ya aku tahu sih sebenarnya, paham lah kayak aku kadang sering tiba-tiba lah atau apalah. Jangan nangis. Jangan nangis Kak. Tapi dia bener-bener selalu memahami hal itu gitu loh. Kayak kalau misalnya emang aku lagi bad mood, dia nggak pernah kayak apa sih kok bad mood gak jelas itu, nggak pernah sama sekali. Kayak ya udah malah dia ngerayu dan makasih ya udah nggak capek sama aku ya kayak gitu. Lucu Aduh, banget. bisa Apalagi aja. 2 tahun. Suara-suara aja senyum sendiri kan. Tahan suara. Tahan. Apa ya? Kalau dari aku, mungkin ini sih, aku cuma mau ngomong aja. Bentar ya Sora ya, bentar ya. Jadi aku cuma mau ngomong ini sih, thank you. Yang pertama pasti thank you for. Oh my God. Soalnya aku banyak banget salah. Maksudnya kayak cowok kan, kita STM banget ya, kita short term memory banget ya. Yes. Jadi kadang kita lupa tanggal-tanggal tertentu, atau lupa detail-detail dikit. Kadang ya cuma kayak aku banyak kadang ngelakuin kesalahan juga, tapi Steph kayak masih sabar, atau kayak ya tadi aku bilang dia nggak yang eksplosif gitu. Sama thank you juga udah menemani dari kita semester berapa tuh semester 5, 4. Nah lupa kan? Jadi kayak udah tua. sampai kita udah mau wisuda lah. Jadi Iya, kayak thank you bener. udah ditemenin dari kemarin-kemarin. So sweet banget. Suasana di rumah pasti senyum-senyum sendiri kan. Jujur aja, jujur. Jujur aja. Jujur. Komentar. Senyum sendiri. Oke, terakhir nih sebelum kita masuk ke segmen yang lebih asal ya kan banyak tuh ya orang-orang bilang tuh rasa yakin sama seseorang tuh datang dari momen-momen tertentu atau hal-hal kecil yang sederhana tuh. Kadang kayak yang sederhana itu tapi rasanya tuh ngena banget gitu kan Kak. Nah kalau dari kakak-kakak sendiri ada nggak momen yang bikin sadar kalau pasangan kita tuh oh ternyata ini loh orangnya, atau oh ini loh ternyata jawaban dari segala doaku Kak. Ada nggak sih momen kayak gitu Kak? Ada. Ada. Pas kapan tuh kalau boleh tahu Kak? Jadi mungkin lebih ke ini ya, karena kita tuh kan awalnya tuh dari jadi kita pengurus kan, Yes. terus ya kita ada satu circle lah, ada satu circle dan kita satu circle dulu. Dan Steph itu kayak waktu kita temenan itu kayak kita punya selera film yang sama, selera musik yang sama, dan jokes kita tuh juga sama jokesnya. Jadi kayak aku juga mungkin yang paling aku syukur juga adalah dia tuh tipenya itu sih, dia nggak yang eksplosif tadi, karena ya menurutku aku sebagai cowok aku kayak mungkin kurang pas kalau misalnya aku dapat pasangan yang mungkin eksplosif gitulah. Nah, jadi yang aku syukuri adalah itu tadi sih, kita banyak hal yang sama, terus juga secara kebiasaan ataupun personality juga aku kayak oh ini nih gitu. Ini nih. Iya. Kalau aku Apa? sih mungkin instead of momen-momen kecil, momen spesifik, lebih ke kayak momen-momen kecilnya sih, kayak yang tadi yang aku bilang kayak ada saat-saat kayak aku lagi ngambek atau apa, dia selalu bisa nenangin. Dan fun fact, dulu itu aku selalu bilang ke temanku sebelum aku pacar kayak aku pengen cowok yang kayak gini. Dan ternyata Pascal emang sesuai sama Oh my God, jawaban ini. Bentar. Emang apa? loh, kayak aku pengen punya cowok yang kepribadiannya itu spesifik ENTJ. Dan dia benar ENTJ. Tapi hal itu tuh baru aku sadarin pas kita udah pacaran. Kayak pas temenin tuh kayak buta gitu, kayak nggak sadar. Jadi Nah, kayak jawaban Tuhan tuh kadang membuat kita nggak sadar kan. bener Betul. banget. Nah itu aku kayak baru nyadar kayak oh iya ya selama ini aku pengen itu orang yang kayak dia gitu. Oh iya. Benar-benar saling melengkapi. Makanya dipertemukan sama Tuhan ya kan. Nah, amin. Nah, saatnya ditunggu-tunggu nih Kak Domi. Apa itu, Apa Serci? itu ya? Apa tuh ya kira-kira? Ada yang tahu nggak ya? Kita bakal ngapain nih habis ini? Nah, Kak Pascal, Kak Steph, Siap? Siap. Udah siap. karena Oke. habis ini kita bakal melakukan sesuatu yang gong banget, Apa Kak. tuh? Nah, Apa ini? Kita mau ambil sesuatu nih. yang paling ditunggu-tunggu. Kira kita bakal ngapain nih kalau dengan ini? Kita
kita bakal main games kecil-kecilan nih Oke. Kak. Kecil-kecilan. Nih, Kak. Lucu. Nah, lucu, jadi lucu. itu games ini tuh bertajuk tentang chemistry. Nanti kalau kita kasih pertanyaan, kakak-kakaknya bisa menjawab nih dengan petunjuk-petunjuk ini dengan hitungan 3, 2, 1. Oke, Oh, ini disorder oke. gitu. Yes. Oh, tapi ke siapa yang lebih gitu? Yes, Iya. betul. Oke. Oke, udah siap. Oke. Siap. Pertanyaan pertama langsung Oke. saja ya. Apa tuh? Kira-kira ini biar agak blusing-blusing gitu. Kira-kira siapa Sikat. sih yang duluan confess? Aduh, jujur loh Kak. Jujur, Kak. Kak. Belum 1, 2, Jujur. 3, belum 1, Oh, 2, belum 3. satu. Iya, lupa. 1, 2, 3. Bella emang ya, confess tuh lelaki duluan nih. Loh, wajib. Wajib ya? Tapi Wajib. sebenarnya malah kita itu di hari yang sama sih sebenarnya. Apa ini Kak di hari yang sama? Confess-nya. Jadi kayak dia udah ngomong ini, Ah. terus habis itu aku ngomong kayak iya sebenarnya aku juga. Udah gitu. Jadi aku minta user feedback gitu. Jadi aku udah bilang kan kayak aku suka sama kamu. Terus tapi kayak aku nanya langsung, kamu gimana? Iya. Terus ya dia ternyata ACC. ACC. Tidak suka. Itu ngomongnya secara langsung Kakak. Langsung waktu itu. Gemes Kita sambil banget. makan waktu itu. Di PCM. Di PCM. Oh, masih Sangat ingat ingat banget ya. Jam berapa? Jam berapa? Pakai baju apa? Aku ingat bajunya ingat. Apa tuh? Aku baju hitam, dia pakai baju ungu. Bahkan hal kecil gini jadi Masih ingat ya. Bentar. Iya, bener. Oke. Lanjut nih. Lanjut. Kira-kira dari kalian Hmm. siapa yang sering ngambek? Langsung aja. Langsung aja. Langsung. 3, 2, 1. Set. Umumnya perempuan ya Kak. Umum. Enggak ada yang nyalain. Nggak ada yang nyalain. Karena kayak kadang seorang perempuan tuh butuh perhatian yang khusus Bener, gitu kan. itu Ya kan? Bener banget. Iya, Jadi pasangan yang cowok-cowok ini ya harap peka ya terhadap ya. pasangannya masing-masing ya kan. Nah, Entah nggak apa. Itu dia. Kita sebagai cowok harus sabar. Kita juga jangan egois ya. Maksudnya kita kan nggak tahu. Nggak loh. Bentar. Kita kan nggak tahu kamu ngalamin apa sampai kamu semarah itu. Iya. Mungkin kamu ada trauma-trauma atau apa Iya. yang harus Ya, memahami. ya. Nah Betul. itu sih yang aku juga kayak grateful sih dia selalu memahami ya. Selalu memahami. Jadi kayak soalnya kayak emang jujur banget. Jujur. Kadang aku juga ngambeknya kayak emang nggak jelas aja pengen ngambek. Cuma dia nggak pernah marah baik gitu loh. Jadi kayak Kelihatan bagus, sih. nice work, keep it up. Wih. Lanjut nih Kak Saci. Lanjut. Apa nih? Siapa nih di antara kalian yang suka untuk minta maaf duluan? Siap? Siap? Arahnya pun bingung ya Kak ya. Arahnya pun juga bingung ya. Oke, siap. On. 1, 2, 3. Yang mana nih? Wah, lelaki. Tapi Tapi apa? klarifikasi. Oh, iya. Tapi aku juga kalau misal aku salah aku minta maaf kok. Serius. Aku minta maaf kok. Oh iya. Tapi lebih sering Kak Pascal. Ya kebetulan. Sebenarnya aku lebih sering minta maaf itu bukan karena kamu salah sih, lebih ke kayak kamu kayak aku kadang tuh sering ngejokes guys. Jadi kayak aku kadang tuh ngejokes kayak misal kita naik, karena aku naik motor ya, naik motor, terus misal dia mau naik, aku tinggal. Maksudnya kayak cuman 2-3 meter. Cewek mana yang nggak marah Loh, gitu kan loh. ngejokes. Iya. Kan Iya, ngejokes. iya, Cuma dia iya. ngambil kesal kayak oh iya aku minta maaf lain kali Diulangin lagi. jangan jauh-jauh banget. Masa kan biar nah itu minta maaf lagi kan jadi lebih sering kayak gitu sih. Iya, Maaf secara spontan ini kan. Gitu bener. Kelihatan banget nih ya Kak ya. Nah Kak Steph, kalau misalnya Kak Pascal sering bercandain Kak Steph, ada yang benar-benar marah, yang benar-benar marah banget nggak Kak? Nggak ada ya. Atau cuma Nggak ada Sebenarnya ya? pernah sempat sampai bikin aku ngambek beneran sih. Kamu nggak tahu? Tahu. Yang mana tuh Kak? Yang mana? Lo enggak kan aku kasih dia kesempatan untuk ngomong dulu. Iya sih itu sebenarnya kayak ya emang orangnya suka bercanda ya. Cuma Iya. kadang mungkin aku emang lagi bad mood atau gimana ya. Tapi ya udahlah, udah berlalu Iya. ya. Ya, aku harusnya sebagai cowok kan juga tahu waktu juga kan. Kalau misalnya dia lagi bad mood ya jangan dibercandain gitu kan. Jadi buat cowok-cowok. Wajar lah, wajar. Buat suara-suara cuma yang cowok jangan bercanda di saat yang salah. Betul. Jangan ikuti kayak aku. Nah, nih Lanjut. pasti kan dalam hubungan 2 tahun ini kan pasti saling memaafkan ya Kak Dome ya. Wah. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak Dome. Oke, pertanyaan berikutnya. Yes.
Siap nggak nih? Siap. Udah siap belum? Udah siap, jalan-jalan. Nah, nah dari kalian siapa yang paling ceroboh? Oke. Oke, udah. Udah. 3, 2, 1. Sebenarnya Ceroboh semua. jujur, Ceroboh semua. dua-duanya kita Jujur. 11-12. 11. Kayak kadang ketinggalan botol minum lah atau apa, nggak sengaja. Aku pernah numpain air ke meja dia yang pas di motor itu loh, di jok. Itu pernah sampai dia basah bajunya. Terus pernah juga Steph waktu itu beli bucoy terus nasi sama ayamnya jatuh. Enggak, kok aku ya? Aku kirain kayak gantian kamu. Nah, maksudnya di balik kecerobohan itu, maksudnya ya juga nggak apa-apa. Iya, nggak Kita apa-apa. Nah, Sora, itu pasangan kita buat kecerobohan, jangan mempermalukan pasangan kita. Benar. Emang aku pernah mempermalukan? Sora? Oh, nggak bilang gitu ya, Sora? Waduh nih. Kayak kalau dalam hal ceroboh ini kayak butuh pasangan yang satset dan Betul. peka gitu kan. Itu kan? Betul. Itu kan? Itu Betul. kan itu yang dibutuhkan ya kan. Yes. Nah, kita butuh pasangan yang kalau kita lagi ceroboh langsung tanggap Iya, betul. service-nya. Nah, Act of service betul kan? Bener banget. Betul. Kira-kira nih, siapa dari kalian yang act of service banget nih? Long language-nya ini ya siapa nih? 3, 2, 1. Semuanya Ih, lucu banget, Sora. sebenarnya karena kalau aku milih dia karena lebih ke dia yang paling kelihatan banyak effortnya sih, kayak jemput. Padahal rumahku jauh dari rumah dia, dia Enggak. jemput. Ya udah, selalu dia jemput gitu. Terus kayak diantar ke UPN pun juga diantar. Padahal rumahku jauh banget dari UPN. Nggak Gitu masalah. sih. Aman aja. Aman aja. Terus Gimana menurutku, sih? kalau enggak sih menurutku, mungkin kamu ini ya lebih ke dia act of service kan? Iya, Iya, act of kayak service. juga waktu aku lagi butuh apa dia selalu kayak offering help, kayak aku bantu Kak. Maksudnya kayak dia nggak yang diem aja gitu waktu aku lagi kayak butuh bantuan ngerjain apa gitu, dia pasti bantu gitu. Ah, malu. Alah, malu dia Sora. Screenshot. Lucu kan Kak Domi ya? Lucu banget. Ini pin komentar, isinya komentarnya pasti when ya semua nih ya kan. Oke. Lanjut. Lanjut nih, Lanjut. next ya. Yes. Langsung aja, siapa di antara kalian yang paling sering ketawa ngakak? Hahaha. Ngakaknya sampai bikin dunia bergetar ya. Oke. Ini udah siap nih. Oh belum. Oh belum. 3, 2, 1. Ketebak sih. Nah, mukanya nih muka humoris gitu kan ya kan. Muka joker gitu. Joker gini dong Kak. Tuh kan kenceng banget ketawanya. Enggak. Iya, it's a good thing. Itu good thing ya. Nggak ada Kelihatan dari mukanya yang humornya ini sangat-sangat rendah gitu kan. Tuh kan? Kelihatan kan Sora? Kelihatan kan? Bahagia itu artinya. Bahagia, puji Tuhan kok bahagia. Oke. Seru banget. Lucu banget. Iyalah. Jadi pengen Iyalah. Jadi pengen punya Punya. juga. Amin, kita aminin Apa? bareng. Amin. Ya, terima kasih ya Kak, terima kasih ya. Ya, Amin. Sora-sora bisa komen ya yang mau sama aku. Ya, Waduh. langsung aja. IG-nya apa Domi? Boleh kan nih, boleh kan nih. Nah, pokoknya pada intinya di games ini kita bisa lihat ya kalau misalnya Kak Pascal dan Kak Sewi saling melengkapi satu sama lain. Betul. Salaman saya, salaman. Kita juga jangan lupa. Nah, pastinya dong Kak, sebagai penutup di podcast kali ini boleh dong dari kakak-kakak kasih nih satu pesan, satu kata, satu kalimat, satu paragraf juga boleh untuk teman-teman anak muda Katolik yang sedang menjalani hubungan di luar sana Kak. Oke. Kalau dari aku saran, ini udah punya pasangan apa belum? Yang udah. Sudah. Oh, udah. Sudah. Buat teman-teman semua, suara-suara di rumah yang udah punya pasangan, yang udah dapat seiman juga, jangan lupa juga yang pertama adalah tempatkan Tuhan di dalam hubungan kalian, yang pertama. Lalu yang kedua, komunikasinya dijaga karena komunikasi itu sangat penting. Betul. Karena kalau komunikasi nggak penting, pasti ajur. Gitu. Ajur. Terus yang ketiga, dilanjutkan. Begitu ya. Aduh. Langsung dilempar ya. Langsung lempar. Ya, apalagi ya, sebenarnya mirip-mirip kayak tadi sih. Mungkin kalau ditambah itu nggak cuma komunikasi tapi pemahaman sih satu sama lain. Karena kayak kalau cuma ngomong-ngomong doang tapi nggak dipahami itu kayak juga buat apa gitu. Itu sih sebenarnya.
yang paling penting adalah jangan lupa sama Tuhan. Bener banget. Nah Kak Maaf ini OT Hah? kasih tips dong Kak buat anak muda Katolik yang belum punya pacar. Kira-kira kalau cari itu yang seperti apa nih Kak? Terus nyarinya di mana, Kak? Nah nyarinya Nyarinya gimana? Di mana nih? Mungkin kalau misalnya dari case kita dapetnya dari KMK ya. Yes. Jadi kayak mungkin KMK oleh-oleh. betul banget. Jadi kayak kalau bisa tuh nyari yang emang di lingkungan yang baik sih, supaya emang dapat orang yang baik. Kayak misalnya nggak cuma di KMK doang, tapi kayak mungkin kalau di lingkungan sendiri ada komunitas sendiri apa gimana, itu juga tempat yang baik untuk memulai sih. Oke, berarti harus dilihat dari lingkungannya dulu ya Kak ya? Yes. Kalau dari aku sih seiman, sepelayanan dan juga sefrekuensi. Soalnya kayak lucu gak sih kayak dapat pacar di KMK tuh kan kayak maksudnya kalian dari sepelayanan bareng, kalian udah tahu nggak enaknya apa, nggak enak suka dukanya dalam prokeran seperti apa, terus kayak kalian ya jadinya kayak banyak tahu tentang dia juga, jadinya Udah kenal lah orangnya iya, gimana. Udah kenal. apa tuh? Oke. Betul sih, kalau sebuah hubungan tuh kuncinya adalah di komunikasi. Komunikasi. Karena sesama pasangan ini juga harus saling mengerti, karena dari Betul. komunikasi itu kan kita juga bisa tahu nih keadaan pasangan kita gimana, Yes. terus apa yang dirasakan sama pasangan kita. Terus apalagi kalau hubungan kita tuh mengutamakan cinta kasih dari Tuhannya itu sendiri. Bener banget. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita tutup nih Kak Domi, kita mau jargon dari podcast sendiri. Let's go. Let's go. Udah Masih siap, inget udah gak? siap. nih? Pasti dong, Masih aku inget. nontonin guys. Beneran ya, beneran. Nonton. Bintang tamu kita yang kedua siapa sih Kak? Pak Kris. Oh ya bener. Yang Beneran pertama, Rosan. yang Yang pertama. pertama siapa? Lu kan saling melengkapi. Iya ya. Ya, oke, langsung. Anggota. Yes, benar. Aku Anggota benar, tuh. Sengaja. Kalau Kak Domi bilang Podcast. Jawabnya Patrisius Podcast. Oke. Paham Kak? Paham Kak? Paham. Siap, sudah siap, sudah siap. siap. Nah. Tapi agak sedih gak sih kayak Iya, udah berakhir? berakhir. Jujur sedih. Jujur Jujur sedih. sedih, Jujur Kak. sedih Ini mau Masih- dilanjutkan Kak? Boleh? Kayaknya another episode ya. Ditunggu ya Sora ya. Ditunggu, Sora. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke. Sebelum kita tutup, Oke. Kita jargon dulu. Udah siap semuanya? Siap. Ya di belakang layar boleh banget berarti ikutin ya. yes. Oke. Podcast Patrisius.